Baik, kembali bersama saya Madeo Yusandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik pencabangan if yang diimplementasikan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sedikit penjelasan, pencabangan if ini merupakan sebuah kondisi untuk mencari nilai apakah yang berdasarkan dengan kondisi. Biasanya di sini digunakan struktur if else, yaitu jika kondisi memasuki kondisi sesuai maka dijalankan isinya. Nah, jika tidak sesuai maka dijalankan kondisi defaultnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung praktekkan pada IDE yang sudah saya siapkan di sini. Seperti biasa, langkah pertama yaitu pembuatan project baru, new project, kemudian pilih console application. Isikan nama project yang akan dibuat. Saya contohkan di sini modul 5 strip 1. Nah, di sini Anda dapat memilih direktori tempat penyimpanannya. Saya contohkan di sini. Klik OK apabila sudah selesai. Kemudian apabila sudah keluar jendela baru seperti ini, klik next. Kemudian hilangkan pada precompile header dan isi centang pada empty project. Klik finish. Nah, di sini sudah terlihat pada Solution Explorer project yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk membuat jendela kerja baru, klik kanan pada source file, pilih add, kemudian new item. Nah, pada add new item di sini pilih C++ file, kemudian isikan nama filenya. Saya contohkan di sini pencabangan if. Seperti itu. Kemudian klik add. Nah, jika sudah terdapat jendela kerja baru di sini, seperti biasa saya akan membuat identitas saya terlebih dahulu dengan tag comment. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membuat struktur dasar dari pemrograman C++. Seperti biasa diawali dengan pemanggilan header IOStream. Kemudian deklarasi std. Dan selanjutnya yaitu pembuatan fungsi utama yang ditutup dengan return 0. Nah, seperti itu. Tambahan satu lagi yaitu kita di sini akan menggunakan header string karena nanti akan terdapat penggunaan statement yang terdapat pada header string tersebut. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat tampilan headernya terlebih dahulu. Nah, saya di sini akan membuat program untuk menentukan nilai kelulusan siswa, apakah nilai yang akan diinputkan nanti siswanya tidak dianggap lulus atau tidak.
Nah, jadi akan digunakan kondisi jika nilai memenuhi maka siswa dinyatakan lulus. Nah, jika tidak maka siswa dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Saya akan lanjutkan. Di sini saya akan menggunakan variabel bertipe double dengan nama nilai ujian. Nah, selanjutnya yaitu saya di sini akan membuat output untuk meminta inputan dari user. Contohkan di sini. Seperti biasa, statement untuk menyimpan nilai inputan menggunakan cin, kemudian diikuti dengan nama variabel. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan variabel baru dengan tipe char atau karakter dengan nama hasil ujian dengan array berjumlah 12 karakter yang isinya yaitu tidak lulus. Nah, ini merupakan statement default dari hasil ujian yang akan ditampilkan nanti. Nah, kemudian selanjutnya yaitu saya di sini akan membuat source code mengenai kondisi if. Nah, kondisi if yang saya gunakan di sini hanya satu statement, yaitu jika nilai diikuti di dalam kondisi di dalam kurung, yaitu nilai ujian yang diinputkan dari user lebih besar atau sama dengan 60, maka yang akan ditampilkan nanti hasil ujian, statement hasil ujian ini diisikan dengan kata lulus. Seperti itu menggunakan statement strcopy yang terdapat pada header string. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menampilkan dari hasil ujian. Seperti biasa, ditutup dengan sistem pause untuk menahan eksekusi pada saat program dijalankan. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai dibuat source code-nya. Selanjutnya saya akan compile terlebih dahulu untuk apakah sudah sukses. Nah, di sini sudah dinyatakan sukses. Kemudian saya akan coba jalankan. Nah, di sini sistem akan otomatis meminta inputan nilai dari user. Saya contohkan di sini 70 dan di enter.
Nah, maka hasil ujian dinyatakan lulus karena kondisi memenuhi, yaitu jika nilai yang diinputkan lebih besar atau sama dengan 60. Nah, saya akan coba kembali untuk menampilkan data defaultnya, kondisi defaultnya. Saya contohkan tadi minimal 60, maka di sini saya akan contohkan inputan 50. Nah, ini kondisi default jika kondisi nilai tidak lebih atau sama dengan 60, maka dinyatakan tidak lulus seperti itu. Nah, itu statement-statement dari kondisi yang diterapkan pada pemrograman C++. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.